Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bangkit Kurnia. Saya akan mempresentasikan jawaban UAS dalam mata kuliah manajemen risiko. Dalam hal ini ada beberapa artikel, ada 5 artikel yang saya akan analisis. Yang pertama adalah Supply Chain Risk Management tahun 2023. Dalam latar belakang masalahnya, globalisasi dan kompleksitas jaringan rantai pasok meningkat exposure perusahaan terhadap berbagai risiko seperti gangguan logistik, konflik geopolitik, pandemi, dan volatilitas permintaan. Disrupsi global menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang belum memiliki sistem manajemen risiko rantai pasok yang terintegrasi dan berbasis ketahanan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis perkembangan literatur supply chain risk management, mengidentifikasi tren utama, serta menentukan arah penelitian dan praktik manajemen risiko rantai pasok ke depan. Metode yang digunakan Metode yang digunakan adalah systematic literature review dan konten analisis terhadap artikel terindeks dalam jurnal bereputasi. Penelitian mengklasifikasikan risiko, strategi mitigasi, dan pendekatan teknologi yang digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa fokus utama penelitian SCRM berada pada identifikasi risiko, strategi mitigasi, dan peningkatan supply chain resilience. Penggunaan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan big data analytics semakin dominan dalam pengelolaan risiko rantai pasok. Implikasinya, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan proaktif dan berbasis teknologi dalam mengelola risiko rantai pasok. Ketahanan resilience harus menjadi strategi inti untuk menjaga kelangsungan operasional jangka panjang. Yang kedua ada artikel tentang Climate Change Risk and Corporate Strategy tahun 2022. Latar belakangnya, perubahan iklim meningkatkan risiko operasional, finansial, dan reputasi perusahaan. Bencana alam dan regulasi lingkungan yang ketat menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan climate risk dalam strategi bisnis dan kebijakan tanggung jawab sosial atau CSR. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh risiko perubahan iklim terhadap kebijakan CSR perusahaan, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan di berbagai negara. Metode yang digunakan adalah menggunakan panel data lintas negara dengan pendekatan different indifferences untuk mengukur dampak shock bencana alam terhadap kebijakan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terdampak risiko iklim cenderung meningkatkan aktivitas CSR sebagai bentuk mitigasi risiko reputasi dan operasional. Dampak lebih signifikan terlihat pada sektor yang sensitif terhadap iklim. Implikasinya, perusahaan perlu mengintegrasikan climate risk dalam enterprise risk management. Strategi keberlanjutan bukan hanya aspek etis, tapi menjadi bagian dari manajemen risiko strategis. Artikel yang ketiga adalah Pandemic Risk Management Using Engineering Safety Approach tahun 2021. Latar belakangnya adalah pandemi COVID menciptakan ketidakpastian global yang berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, dan operasional perusahaan. Banyak negara dan organisasi belum siap menghadapi risiko sistematik berskala besar. Tujuannya adalah bertujuan untuk menerapkan pendekatan engineering safety dalam menganalisis dan memitigasi risiko pandemi secara kuantitatif. Metode yang digunakan adalah model epidemiologi SAIC RD
dan simulasi metode Carlo untuk memperkirakan tingkat risiko dan efektivitas kebijakan mitigasi. Hasil dari pendekatan kuantitatif terbukti membantu dalam memprediksi risiko kematian dan mengevaluasi efektivitas kebijakan mitigasi. Strategi mitigasi terhadap bertahap lebih efektif dibanding pendekatan tunggal. Implikasinya adalah manajemen risiko krisis harus berbasis data dan model kuantitatif. Organisasi perlu memiliki kesiapsiagaan risiko sistematis untuk meningkatkan ketahanan dan menghadapi krisis global. Artikel selanjutnya ada pandemi dataset analisis dan risk management tahun 2003. Latar belakangnya, pandemi menyebabkan ketidakpastian pasar dan gangguan aktivitas ekonomi global. Perusahaan memerlukan analisis berbasis data untuk memahami risiko dan merancang strategi adaptif. Tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menganalisis dataset pandemi guna mengidentifikasi pola risiko dan merumuskan strategi manajemen yang efektif. Metode yang digunakan adalah analisis statistik terhadap dataset pandemi serta evaluasi komparatif dampaknya terhadap sektor ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya pola risiko ekonomi dan kesehatan yang signifikan. Digitalisasi dan strategi adaptif terbukti mempercepat pemulihan organisasi. Dalam implikasinya, perusahaan harus mengintegrasikan analisis data dalam manajemen risiko serta mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan daya tahan bisnis. Artikel hmm, artikel selanjutnya adalah Cyber Risk Management tahun 2021. Latar belakang masalah adalah peningkatan serangan cyber secara global menjadikan cyber risk sebagai salah satu risiko utama perusahaan modern. Namun, integrasi risiko cyber ke dalam enterprise risk management masih terbatas. Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan cyber risk management dan mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktek. Metode yang digunakan adalah literatur review terhadap framework manajemen risiko cyber dan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa pengukuran risiko cyber masih kompleks dan belum terstandarisasi. Pendekatan resiliensi menggunakan lebih efektif dibanding sekadar pencegahan. Implikasinya, perusahaan perlu mengintegrasikan cyber resilience ke dalam IRM serta meningkatkan investasi dalam sistem keamanan digital dan pelatihan sumber daya manusia. Uh, Terima kasih. Uh, itu, hanya itu yang bisa sampai saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.